Pasukan pertahanan Israel atau IDF masih terus melakukan perlawanan sengit di jalur Gaza. Namun operasi darat ini semakin membuat IDF mengalami kerugian personil. Satu persatu anggota tentara IDF tewas di medan perang dan kali ini ada dua tentara yang tewas dalam pertempuran pada Selasa 14 November kemarin di jalur Gaza Utara. Keduanya adalah Kapten Omri Yosef David dan Kapten Yedidia Aser Lev. Keduanya adalah pentolan pasukan IDF yang tewas dalam serangan darat melawan Hamas. Kapten Omri Yosef sendiri diketahui berusia 27 tahun. Dia merupakan wakil komandan kompi dari Karmiel di Batalion 9217 Brigade Negev, sementara Kapten Al-Serlev berusia 26 tahun dari Tal Menase. Dia juga merupakan wakil komandan kompi di Batalion Goyang Brigade Givanti. Kematian keduanya ini menambah jumlah korban tentara IDF yang tewas di medan perang menjadi 48 orang. Selain itu, IDF juga mengatakan seorang perwira dari Batalion 82, Brigade ke-7, kemudian seorang prajurit dari Batalion Goyang Givati, seorang prajurit dari Batalion 932 Nahal, dan seorang komandan pangkalan pelatihan Korps Teknik Tempur terluka parah dalam pertempuran di jalur Gaza kemarin. Pasukan Brigade Mujahidin Al-Qassam kembali bergerak cepat menggempur tentara Zionis yang berada di utara kota Gaza. Al-Qassam sendiri berhasil menghancurkan tank dan menargetkan musuh dengan mortir kaliber berat. Al-Qassam mengatakan pada Selasa 14 November bahwa pasukannya berhasil membunuh dua tentara Zionis dari jarak 0 dan 3 lainnya yang menembus Beit Hanon. Brigade Al-Qassam mengkonfirmasi bahwa pejuangnya menargetkan dua tank Zionis, salah satunya adalah tank King. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga menargetkan tank Zionis di barat daya kota Gaza dengan rudal Al-Yasin 105. Dan mereka juga berhasil menargetkan pasukan khusus Zionis yang bersembunyi di sebuah gedung dengan rudal TBG di utara kota Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak dimulainya serangan darat, Brigade Al-Qassam telah menghancurkan lebih dari 172 kendaraan militer tentara Israel. Mereka juga beberapa kali menargetkan pasukan Zionis di rumah-rumah. Sebelumnya juga Israel melaporkan 3 tentaranya tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat pertempuran sengit di jalur Gaza. Sehingga jumlah tentara dan perwira yang secara resmi diakui dibunuh oleh musuh menjadi lebih dari 52 orang. Namun sumber lain mengkonfirmasi bahwa jumlahnya jauh lebih tinggi. Pasukan Hizbullah di Lebanon tak gentar melancarkan perlawanannya terhadap Israel, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Blok Parlemen Loyalitas Hizbullah Haji Muhammad Ra'ad pada Selasa 14 November 2023 kemarin. Ra'ad mengatakan bahwa Hizbullah akan menunjukkan seluruh kekuatannya kepada Israel, sehingga apa yang direncanakan Israel untuk menduduki Gaza akan mengalami kegagalan. Hal tersebut disampaikan Ra'ad dalam pidatonya saat memimpin upacara pembukaan pameran dan pertunjukan artistik memperingati Hari Martir di Kota Selatan Aba. Dia mengatakan bahwa perlawanan Hizbullah terhadap Israel akan membuat Zionis kehilangan nyali berperang. Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa agresi yang ditunjukkan oleh Israel terhadap Gaza bertujuan untuk menutupi kegagalannya daripada mencapai kemenangan sejati. Dia mencatat bahwa lamanya konflik ini berlangsung menandakan bahwa tujuan perang yang diinginkan Israel belum tercapai, di mana mereka justru semakin mengalami kerugian di medan perang. Di kesempatan yang sama, dia juga menekankan bahwa apa yang dilakukan Hizbullah menjadi sebuah kehormatan yang didedikasikan untuk membela Al-Quds. Pentagon mengakui bahwa pasukan Amerika yang berada di Irak dan Suriah belakangan sibuk diserang oleh pasukan perlawanan Islam. Dalam sebulan terakhir, Pentagon mencatat telah menjadi sasaran empuk sebanyak 55 kali. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon yang mengatakan sebanyak 55 serangan menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah hingga hari ini Rabu 15 November 2023. Dia merinci 27 serangan terjadi terhadap pasukan Amerika di Irak dan 28 serangan di Suriah. Serangan ini menyebabkan 59 orang Amerika terluka. Meningkatnya serangan pasukan perlawanan Islam terhadap pasukan Amerika ini terjadi sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza dalam pertempuran banjir Al-Aqsa dan sebagai respons terhadap agresi kekerasan Zionis dan Amerika yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Sebagaimana diketahui, agresi Israel di Gaza telah memakan korban jiwa hingga lebih dari 11.000. Sebelumnya, kemarin pada Selasa 14 November, perlawanan Islam di Irak mengumumkan penargetan pangkalan pendudukan Amerika di ladang minyak Koniko di Suriah sebagai tanggapan atas kejahatan musuh Zionis di Gaza. Lalu pada hari Seninnya, pangkalan Amerika di Bandara Karab Aljir di pedesaan Hasaka menjadi sasaran pesawat tak berawak. Dan beberapa ledakan juga terdengar di dalam pangkalan ladang minyak Amerika Omar di pedesaan Deir ez-Zor, Suriah Timur. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF lagi-lagi membuat kebohongan besar yang ditunjukkan ke seluruh dunia. Seorang tentara Israel tampak berpura-pura sedang membantu seorang warga Palestina yang sudah lansia berjalan sambil memegang tongkat. Namun tak berselang lama pria lansia itu ternyata tewas ditembak. Eksekusi tentara Israel terhadap seorang lansia Palestina itu terjadi setelah mereka melakukan kampanye propaganda dengan embel-embel menyediakan koridor aman di jalur Gaza. Foto kebersamaan tentara Israel dengan pria lansia itu pun tampak diposting di akun Instagram @idftweets dan ramai komentar warganet. Namun setelah mengetahui nasib malang pria lansia itu tewas tertembak seketika mendapat kecaman dari pemantau hak asasi manusia Euromed pada hari Selasa 14 November kemarin. Cucu lelaki tua itu bernama Halahaj mengatakan bahwa kepada tim Euromed Monitor bahwa kakeknya dieksekusi secara brutal oleh tentara Israel. IDF dengan sengaja menembak pria itu di kepala dan di bagian punggungnya. Mereka mengarang cerita seakan-akan telah membantu pria itu melakukan perjalanan di Jalan Salah al-Din. Euromed pun marah dan kesal mengetahui keterlibatan Israel dalam upayanya menutupi kejahatan terhadap pengungsi Palestina yang melarikan diri dari kekerasan Israel di jalur Gaza Utara. Euromed Monitor juga sebelumnya telah memantau lusinan kasus di mana tentara Israel mengeksekusi warga Palestina yang terlantar dengan peluru tajam dan peluru artileri. Mereka kemudian mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan terhadap agresi Israel karena dinilai telah melanggar hukum perang dan termasuk dalam kejahatan genosida. Euromed Human Rights pun meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga Gaza. Israel terus-menerus mendapat perlawanan dari kelompok Houthi Yaman. Houthi Yaman kembali meluncurkan rudal ke Eilat, Israel Selatan, namun Israel mengklaim berhasil mencegatnya di Laut Merah. Serangan ini terjadi pada Selasa 14 November 2023. Pasukan Pertahanan Israel mengatakan sistem pertahanan udara jarak jauh Arrow telah digunakan untuk menembak jatuh rudal tersebut. Sirene pendeteksi terdengar di Eilat untuk kedua kalinya pada hari yang sama. Namun IDF mengklaim rudal tersebut tak berhasil memasuki wilayah udara Israel. Sebelumnya militer Israel mengatakan sirene roket itu berbunyi karena rudal pertahanan udara ditembakkan ke sasaran udara. Namun IDF tidak menemukan adanya rudal yang menyusup ke wilayah pertahanan udara mereka. Kemudian pada pekan lalu, sebuah drone yang diluncurkan dari Suriah juga menabrak sebuah sekolah di Eilat. Serangan ini menyebabkan beberapa kerusakan pada sekolah tersebut. Tidak ada korban luka serius dalam ledakan tersebut, namun layanan ambulans Magen David Adom merawat 5 orang karena kecemasan akut, serta seorang pria berusia 20-an karena menghirup asap. Sebagaimana diketahui, Houthi sendiri telah menembakkan beberapa rudal balistik dan drone ke Eilat sejak awal perang Israel dan Hamas. Serangan ini dilakukan atas balasan agresi Israel di jalur Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus-menerus menyebarkan propaganda seakan-akan mereka meraih kemenangan di Gaza. Salah satunya dengan menyerbu rumah sakit Al-Shifa di Gaza karena menuduh Hamas bersembunyi di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian penggerebekan yang dilancarkan IDF tanpa henti ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Mereka tak segan menerobos masuk dan mengobrek-abrik rumah sakit tersebut. Penargetan rumah sakit dan tim medis yang disengaja ini telah dilakukan berulang kali sejak dimulainya agresi Israel di jalur Gaza. Akibatnya jumlah korban tewas pun semakin bertambah. Di antaranya termasuk 198 dokter, perawat, dan para medis, sebanyak 55 ambulans menjadi sasaran dan 25 rumah sakit yang berhenti beroperasi. Padahal di rumah sakit itu mereka tidak menemukan pasukan Hamas seperti yang dituduhkan, sehingga Israel hanyalah mencari klaim kemenangan dengan menyerbu rumah sakit Al-Shifa.
Kejahatan Israel di rumah sakit juga dilakukan dengan memutus jaringan komunikasi, dan juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra mengatakan bahwa situasi di dalam kompleks Al-Shifa sangat memprihatinkan, di mana sekitar lebih dari 10.000 orang termasuk pengungsi masih hidup tanpa perlindungan makanan atau bahkan air. Serangan brutal yang dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza membuat seluruh dunia bereaksi. Salah satunya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang turut mengecam agresi Israel di jalur Gaza. Erdogan bahkan menyebut Israel sebagai negara teroris. Hal tersebut disampaikan Presiden Turki pada hari ini, Rabu 15 November 2023. Erdogan mengatakan bahwa Israel adalah negara teror yang melakukan kejahatan perang dan melanggar hukum internasional di Gaza. Ia mengatakan itu berulang kali sambil menegaskan bahwa militan Palestina Hamas bukanlah organisasi teroris. Selain itu, Erdogan juga meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengonfirmasi apakah negaranya memiliki bom nuklir atau tidak, serta menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel sudah mundur dari jabatannya. Erdogan menegaskan jika Israel tidak menghentikan perangnya melawan Hamas, Israel sendiri akan menjadi negara teroris yang dikutuk secara universal. Hubungan diplomatik Israel dengan Turki yang baru saja dipulihkan telah memburuk secara signifikan sejak tanggal 7 Oktober 2023, di mana perang antara Israel dan Hamas mulai pecah. Erdogan juga menaruh perhatiannya pada jumlah korban tewas di Gaza yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan mencapai lebih dari 11.000 orang tewas karena serangan udara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.